Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diranugraha dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia dari Ibu Verina Meliasanti, SSMPD. Kali ini saya akan mengapresiasi buku novel Hujan Bulan Juni dari Eyang Sapardi Djoko Damono. Sebelumnya, saya akan menjelaskan identitas buku ini. Buku ini dituliskan oleh Eyang Sapardi Djoko Damono dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit tahun 2015, jumlah halaman 135 halaman. Novel ini menceritakan tentang Sarwono yang berasal dari Jawa Tulen dan Pinkan yang mempunyai darah Manado dari ayahnya dan darah Jawa dari ibunya. Sarwono adalah seorang dosen antropologi di suatu universitas dan disitulah mereka bertemu antara Sarwono dan Pinkan. Pinkan juga merupakan seorang dosen muda Jepang dan di universitas yang sama. Disitulah mereka mulai akrab dan mulai mempunyai rasa, walaupun menunjukkannya dengan cara berbeda-beda. Cerita cinta mereka penuh dengan liku karena banyak sekali perbedaan latar belakang, suku, dan agama. Bahkan orang tua Pinkan tidak menyetujui hubungan antara Pinkan dengan Sarwono, dan juga menjodohkannya dengan lelaki yang bernama Katsuo yang juga menyukai Pinkan. Karena Pinkan seorang yang pandai, Pinkan dikirimkan oleh prodinya untuk melanjutkan studi di Jepang. Sarwono merasa resah karena lelaki yang pernah dekat dengan Pinkan, Katsuo, ia adalah seorang dosen di Universitas Kyoto, kampus yang dimana akan dimasuki oleh Pinkan. Di ending cerita menceritakan keadaan Sarwono yang sedang tidak baik-baik saja. Karena sering merokok dan ada flek di paru-parunya, ia juga memiliki penyakit paru-paru basah. Dan dia harus menahan rindu kepada Pinkan dan harus melawan penyakitnya sendiri. Setelah ini, saya akan menjelaskan unsur intrinsik yang ada di dalam buku ini. Buku ini memiliki tema percintaan dengan alur maju mundur dan dengan sudut pandang menggunakan orang ketiga, dan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, dan perulangan. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Yang pertama adalah Sarwono. Sarwono adalah seseorang yang cerdas, pekerja keras, dan pantang menyerah. Yang kedua adalah Pinkan. Pinkan ini adalah seorang yang perhatian, setia, tapi cengeng. Selanjutnya ada Bu Pelenkahu. Bu Pelenkahu ini memiliki sifat percaya diri. Selanjutnya ada Toar. Toar ini adalah seorang yang emosional. Dan yang terakhir ada Tante Heni. Tante Heni ini adalah seorang yang peduli dan perhatian. Dan selanjutnya ada latar. Latar terbagi menjadi 3, ada latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat meliputi antara lain adalah Kota Yogyakarta, Jakarta, Manado, kampus, masjid, keraton, rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu ini meliputi antara pagi, siang, sore, dan malam. Di novel ini latar waktu cukup lengkap. Dan yang terakhir adalah latar sosial. Latar sosial ini meliputi antara lain masyarakat Jawa yang akrab dengan masyarakat Manado. Selanjutnya amanat. Amanat dari novel Hujan Bulan Juni ini adalah seseorang harus memiliki sifat ketabahan, kearifan, dan kebijaksanaan walau dalam keadaan sesulit apapun. Amanat selanjutnya adalah ketika kita bersedih, boleh saja bersedih, tapi tidak boleh berlarut-larut. Lupakan sedihmu, lupakan semua permasalahanmu. Itu semua akan berakhir dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, kelebihan buku ini adalah
Desainnya lumayan bagus, terus ceritanya sangat menarik buat dibaca, apalagi masa-masa remaja kali ini seperti kita-kita. Karena ceritanya romansa, pas lah buat kita. Selanjutnya, kekurangan dari buku ini, menurut saya kosakata yang digunakan lumayan sulit dipahami karena ada beberapa kata yang menurut saya pun lumayan sulit dipahami, apalagi oleh masyarakat awam. Saya cukup merekomendasikan kepada kalian untuk membaca buku ini karena ceritanya cukup menarik dan membuat penasaran, dan pas banget, cocok untuk kalangan remaja seperti kita ini. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.